Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini, dimana saya akan membahas sekitar ada 10 laga ya, tidak salah 10 laga ya, memang benar 10 laga. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Wolverhampton menghadapi Bournemouth. Di laga ini tim yang diunggulkan Bournemouth, bukan tuan rumah Wolverhampton ya. Dari peringkat sementara Bournemouth ini bukan peringkat ya, oke. Ya peringkat ya, Bournemouth peringkat 13, Wolverhampton peringkat 11. Dan pemain Wolverhampton ini ada sekitar 6 pemain mereka tidak akan bermain dan pemain berikutnya masih diragukan. Sedangkan untuk Bournemouth ini ada sekitar 4 pemain, 2 pemain berikutnya diragukan. Jadi untuk laga ini ada 2 kemungkinan kemenangan Bournemouth. Jadi Bournemouth ini mampu meraih kemenangan. Bournemouth, oke. Untuk analisa skor under goal ya. Ya. Selanjutnya di laga yang kedua masih di Liga Premier Inggris. Untuk laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Crystal Palace menghadapi Newcastle. Newcastle di laga ini ada sekitar 5 pemain tidak akan bermain, sedangkan bukan Newcastle ya, Crystal Palace 5 pemain tidak akan bermain. Newcastle di laga ini sekitar ada 8 atau 9 pemain. Dari peringkat sementara Crystal Palace berada di peringkat 14, sedangkan Newcastle peringkat 6. Poor handicap berada di Newcastle. Laga ini sangat berpotensi imbang ya, jadi laga imbang. Oke. Jika nanti ada perubahan info di grup saja. Selanjutnya di laga yang ketiga saya membahas pertandingan tuan rumah Manchester United menghadapi Sheffield. Dari line up pemain di mana Manchester ini sekitar ada 7 pemain tidak akan bermain, cukup sama seperti Sheffield ya, dan ada beberapa tambahan untuk kedua tim. Pemain masih diragukan. Untuk Manchester ada 5 pemain tidak diragukan ya, sedangkan Sheffield ada 2 pemain saja. 5 laga terakhir lebih baik performa Manchester. Peringkat sementara ini sangatlah jauh dari handicap, ini sungguh aneh ya. Kita di laga ini di over 3 ya, kemungkinan besar laga ini lebih dari 3 gol. Oke. Berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Everton menghadapi Liverpool. Seperti yang saya lihat, memang Liverpool itu selalu sulit meraih kemenangan saat di kandang Everton ya. Bisa kalian lihat dari head to head saat rumah tandang Liverpool ya. Di laga malam hari ini Liverpool wajib meraih kemenangan, harus meraih kemenangan ya. Jadi untuk laga ini Liverpool kita winkan saja ya. Oke. Next, selanjutnya kita membahas pertandingan dari Coppa Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atalanta menghadapi Fiorentina. Di laga pertama itu kemenangan Fiorentina dengan skor 1-0 ya, sedangkan ini leg kedua dari line up pemain tidaklah begitu terlihat jelas. Jadi menurut versi saya sendiri di laga Atalanta ini rekomen berada di over goal, kemungkinan besar lebih dari 2,5 gol untuk laga Atalanta menghadapi Fiorentina. Oke. Next, selanjutnya kita membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah AS Monaco menghadapi Lille. Tim yang diunggulkan Monaco mengukur handicap. Line up pemain 5 pemain tidak akan bermain, cukup sama seperti Lille. 5 laga terakhir lebih baik performa Monaco. Peringkat sementara Monaco peringkat 2, Lille peringkat 4. Performa kandang Monaco saat menghadapi Lille lebih sering berakhir di skor imbang. Tidak menutup kemungkinan laga ini bisa kembali imbang. Pegang Lille tahan setengah handicap. Oke. Kemudian saya membahas pertandingan dari Eredivisie Belanda. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah FC Twente menghadapi tim tamu Almere City. Dari peringkat sementara memang sangatlah jauh. Kenapa poor handicap memunculkan 1/4? Karena memang 5 laga terakhir Twente tidaklah begitu bagus ya. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi di over goal, mengingat pasaran ini cukup tinggi. Kita di over 3/4 gol ya untuk laga tuan rumah Twente menghadapi Almere City. Next, selanjutnya kita membahas pertandingan dari Sweden All Sevens. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Brompak Rana menghadapi Sirius. Tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Brompak Rana. Dan pemain tuan rumah Brompak Rana sekitar ada 6 pemain, mereka tidak akan bermain untuk laga ini. Dari peringkat sementara ini masih awal musim di mana kedua tim menjalani laga kelima. Brompak Rana berada di peringkat 3, Sirius sementara waktu masih berada di peringkat 8. Sirius untuk laga ini tahan setengah handicap, tidak menutup kemungkinan laga ini bisa mampu dimenangkan oleh Sirius, bahkan bisa imbang, tahan setengah. Oke baik, berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Göteborg menghadapi BK Häcken. Tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga masih Göteborg ya.
Oleh 6 pemain, ada 2 pemain sudah pastikan tidak akan bermain untuk tuan rumah Göteborg, dan setiap pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan PKK setiap pemain saja. 5 laga terakhir untuk Göteborg, 1 kemenangan 1 seri 3 kekalahan, PKK 3 kemenangan 1 seri 1 kekalahan. Dari peringkat sementara oke cukup sama, masih awal musim. Kedua tim ini menjalani laga kelima. Tuan rumah Göteborg berada di peringkat 12, sedangkan PKK berada di peringkat 6 sementara. Jadi untuk laga ini berada di Göteborg menahan handicap. Nah itu dia. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Orenburg menghadapi Dynamo Moskow dari Rusia Premier Liga. Untuk laga ini tim yang diunggulkan itu adalah Dynamo Moskow ya. Dynamo Moskow nampaknya mengepur handicap. Ini memasuki akhir musim, kalau tidak salah akhir musim ya. Dari pertandingan oke, pertandingan 25, peringkat sementara cukup jauh, handicap sangat rendah. Orenburg ya, nahan setengah handicap. Oke, nah itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian bila-bilanya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.